Pernah nggak sih kamu ngebayangin, jauh sebelum ada kota, rumah, atau bahkan nama Indonesia, bumi Nusantara ini sudah ramai dihuni oleh manusia-manusia purba. Bayangkan kaki-kaki besar mereka melangkah di padang rumput luas, di sela sungai yang mengalir tenang, dan di bawah langit yang sama dengan yang kita lihat sekarang. Di video sebelumnya, kita sempat bahas tentang kerajaan-kerajaan besar. Tapi kali ini kita mundur jauh ke masa yang lebih tua, bahkan sebelum sejarah tertulis. Yuk kita kupas bagaimana sebenarnya jejak awal manusia di Nusantara dimulai dari sangiran yang legendaris sampai wajak yang menyimpan misteri nenek moyang kita. Kalau kita bicara tentang asal-usul manusia di Indonesia, dua nama tempat yang gak boleh dilewatkan adalah Sangiran dan Wajak. Keduanya bukan cuma wilayah biasa, tapi dua pintu waktu yang membawa kita menyaksikan perjalanan panjang manusia purba ribuan hingga ratusan ribu tahun lalu. Sangiran, Museum Raksasa Alam Terbuka. Sangiran terletak di Jawa Tengah, membentang di antara Sragen dan Karanganyar. Dari luar memang kelihatan seperti desa-desa biasa, tapi siapa sangka di bawah tanahnya tersimpan jutaan cerita masa lalu. Tahun 1936, seorang ahli purbakala bernama von Koenigswald menemukan sesuatu yang mengubah sejarah dunia, fosil Homo erectus atau manusia tegak. Penemuan ini bikin Sangiran terkenal sampai ke dunia internasional. Kalau kita mundur sekitar 1,5 juta tahun lalu, Sangiran bukan seperti sekarang. Daerah itu adalah cekungan besar yang sering terisi air dan lumpur dari letusan gunung-gunung purba. Lapisan-lapisan tanah yang terus menumpuk ribuan tahun itulah yang membuat fosil-fosil terkubur dengan rapi, hingga akhirnya ditemukan manusia modern. Homo erectus dari Sangiran dikenal sebagai Java Man. Mereka hidup sekitar 1,2 juta sampai 300 ribu tahun lalu. Tingginya bisa mencapai 160 sampai 170 cm dengan tubuh yang kuat, rahang besar, dan kapasitas otak lebih kecil dari manusia sekarang. Tapi jangan salah, mereka cukup cerdas untuk membuat alat-alat sederhana dari batu, tulang, dan kayu. Hidup di Sangiran zaman itu nggak mudah. Sangiran adalah habitat yang liar, masih ada banteng purba, gajah stegodon berukuran besar, badak, babi hutan, sampai hewan predator. Homo erectus hidup berkelompok, berburu, mencari buah, dan berpindah mengikuti aliran sungai. Kadang banjir besar membawa lumpur dan menimbun seluruh wilayah. Itulah sebabnya kita bisa menemukan fosil mereka dalam kondisi sangat baik. Bayangkan, kita mungkin sedang berdiri di tanah yang sama tempat mereka dulu duduk membuat alat batu atau menyalakan api untuk pertama kalinya. Jejak teknologi awal. Yang bikin menarik adalah alat batu Sangiran. Awalnya mereka memakai teknologi sederhana seperti kapak genggam dan serpih. Kapak genggam biasanya dibuat dari batu kali yang dibentuk menjadi runcing di satu sisi, cocok buat memotong daging, menguliti hewan, atau mengolah tanaman. Seiring waktu, teknik mereka makin berkembang. Mereka mulai membuat alat serpih kecil yang lebih presisi. Walaupun masih jauh dari pisau zaman sekarang, tapi untuk ukuran masa itu, alat-alat itu adalah inovasi penting. Artinya, leluhur kita sudah punya naluri untuk bertahan, beradaptasi, dan menciptakan alat. Tanpa proses panjang itu, mungkin manusia modern gak akan pernah sampai pada teknologi sekarang. Sangiran dan perjalanan migrasi manusia. Sangiran juga punya peran penting dalam peta sejarah manusia dunia.
Banyak ahli percaya bahwa Homo erectus adalah salah satu kelompok manusia pertama yang bermigrasi keluar dari Afrika. Mereka berjalan melewati Asia Barat, India, lalu mencapai Asia Tenggara, termasuk Nusantara. Fosil-fosil di Sangiran menunjukkan bahwa Nusantara adalah jalur vital migrasi purba. Artinya, ketika manusia tersebar ke berbagai penjuru dunia, Jawa sudah jadi bagian dari panggung besar evolusi manusia. Dari Sangiran ke Wajak, munculnya manusia modern awal. Setelah bertemu dengan jejak Homo erectus di Sangiran, kita berlanjut ke Wajak, sebuah daerah di Tulung Agung, Jawa Timur. Disinilah ditemukan fosil yang sangat penting untuk memahami asal-usul orang Indonesia modern. Akhir abad ke-19, seorang peneliti Belanda bernama Eugen Du Bois menemukan fosil manusia yang kemudian dinamai Homo wajakensis. Fosil ini lebih muda dibanding Homo erectus, diperkirakan berusia sekitar 40.000 sampai 50.000 tahun. Homo wajakensis punya ciri yang berbeda, wajahnya lebih datar, hidung lebih kecil, tulang alis tidak menonjol seperti Homo erectus, dan kapasitas otaknya sudah mendekati manusia modern. Banyak ahli menganggap Homo wajakensis adalah salah satu populasi awal Homo sapiens di Asia Tenggara. Yang menarik, bentuk tengkorak Homo wajakensis punya ciri mirip orang Austro-Melanesia dan sebagian orang Nusantara bagian timur sekarang. Ini artinya jejak mereka masih terasa dalam keragaman wajah dan fisik manusia Indonesia modern. Bagaimana mereka hidup? Walaupun fosilnya ditemukan di daerah pegunungan, banyak ilmuwan berpendapat bahwa manusia Wajak kemungkinan hidup di dataran lebih rendah dekat sungai. Mereka udah mengenal cara berburu hewan kecil, mengumpulkan makanan dari hutan, dan mungkin mulai membangun tempat tinggal sementara. Alat batu mereka lebih halus dibanding alat Homo erectus. Ini menunjukkan adanya perkembangan cara berpikir dan kemampuan tangan yang lebih presisi. Ada satu hal menarik. Penemuan fosil Wajak biasanya disertai tanda-tanda ritual. Ada kemungkinan mereka sudah mengenal tradisi menguburkan mayat dengan cara tertentu. Kalau benar, ini berarti mereka sudah punya kesadaran spiritual atau gagasan tentang kehidupan setelah mati. Hubungan Sangiran dan Wajak dalam sejarah Indonesia. Lalu, apakah Homo erectus Sangiran adalah nenek moyang langsung Homo sapiens Wajak? Jawabannya kemungkinan besar tidak langsung. Homo erectus dan Homo sapiens adalah dua cabang berbeda dalam pohon evolusi manusia. Tapi keduanya sama-sama punya tempat penting dalam sejarah Nusantara. Homo erectus adalah penghuni awal Jawa. Mereka membuka jejak panjang keberadaan manusia di wilayah ini, sementara Homo sapiens Wajak adalah pendatang baru yang membawa perkembangan fisik dan budaya yang lebih maju. Keduanya adalah lapisan-lapisan sejarah yang membentuk siapa kita sekarang. Nusantara, titik pertemuan bangsa-bangsa purba. Ketika kita menyebut kata Nusantara, banyak orang langsung membayangkan kerajaan besar, perdagangan rempah, atau kebudayaan klasik. Padahal jauh sebelum itu, Nusantara sudah menjadi titik pertemuan manusia purba, tempat evolusi berjalan selama ratusan ribu tahun. Sangiran memberi bukti bahwa manusia purba bertahan dalam lingkungan yang keras. Wajak menunjukkan bahwa manusia modern awal sudah mulai membangun budaya dan pola hidup baru. Keduanya saling melengkapi dan menyusun puzzle besar sejarah manusia di Indonesia. Dari Sangiran hingga Wajak, kita bisa melihat betapa panjang dan kayanya perjalanan manusia sebelum sampai ke Nusantara modern yang kita kenal sekarang. Mereka mungkin tidak meninggalkan kerajaan megah atau tulisan sejarah, tapi fosil-fosil mereka bercerita banyak tentang daya tahan, kreativitas, dan keberanian manusia purba menghadapi dunia yang keras. Melihat jejak mereka, kita diajak untuk lebih menghargai siapa diri kita dan dari mana kita berasal.
Karena tanpa langkah-langkah kecil di masa purba itu, mungkin kita tidak akan pernah sampai di titik ini. Sejarah bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga cermin siapa kita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita tentang asal-usul manusia purba Nusantara ini bisa menambah wawasan dan bikin kita makin bangga dengan sejarah panjang negeri kita. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa tekan like, share, dan tentu saja subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat, dan mari terus menjelajah jejak sejarah Nusantara bersama.